Halo semuanya, selamat siang, selamat datang di podcast Suara Remaja. Halo para pendengar setia Suara Remaja, selamat datang di episode kali ini, di episode perdana dan episode terbaru kami. Saya Salsabila Latifah Zahra. Dan saya Fahrani. Dan hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting. Dan ini tuh merupakan topik yang cukup sensitif gitu ya di dunia remaja, yaitu mengenai cyberbullying. Nah, tema ini tuh kami angkat karena kita ini baru-baru ini dikejutkan gitu oleh satu kasus, yang dimana kasus ini tuh menimpa seorang mahasiswa, yaitu Timothy Anugrah, mahasiswa Universitas Udayana yang menjadi korban perundungan. Nah, akhirnya beliau gitu memilih untuk mengakhiri hidupnya. Nah, topiknya sangat menarik ya untuk dibahas kali ini. Di sini kita nggak cuma berdua aja, kita mendatangkan 5 narasumber dari berbagai kalangan gitu ya. Yang pertama itu ada dari psikolog yang akan menjelaskan mengenai bagaimana sih dampak-dampak dari cyberbullying ini. Kemudian yang kedua ada dari hukum ya, yang akan menjelaskan gimana sih cara penyelesaian masalah dari cyberbullying ini. Kemudian kita juga tidak lupa untuk mendatangkan para remaja itu sendiri yang merupakan sebagai orang yang akan melakukan gitu, orang yang bisa saja berdampak atau bisa saja orang yang akan melakukan suatu perundungan tersebut. Jadi kita akan melihat dari berbagai sudut pandang dari kelima narasumber ini. Oke, boleh perkenalan dulu mungkin ya dari Kak Zaki sebagai psikolog. Oke, semuanya kenalin, nama aku Zaki. Aku di sini sebagai anak psikolog. Kemudian selanjutnya kita coba dengarkan perkenalan dari Kak Ulum. Baik, nama saya Nenggolo Malawiyah. Saya di sini akan menjelaskan tentang sisi dari hukum atas cyberbullying ini. Oke, selanjutnya kita perkenalan dengan adik-adik yang sudah hadir di sini ya dengan menggunakan seragam SMA-nya. Boleh dimulai dari sebelah sini. Halo, kenalin nama aku Era. Aku mewakili Suara Remaja. Selanjutnya. Halo, perkenalkan nama saya Rahmi. Terima kasih sudah mengundang saya di podcast remaja ini. Dan saya Rima, siap untuk ikut berdiskusi hari ini. Oke, baik, terima kasih semuanya. Sebelum kita lanjut ke pembahasan yang akan kita bahas kali ini, kita mulai dari hal yang lebih dasar dulu gitu ya, supaya semuanya mengerti konteks dari awalnya. Oke, untuk mengetahui hal tersebut kita coba dengerin dulu nih ya dari Kak Zaki gitu sebagai psikolog. Gimana sih pendapat kakak mengenai apa sih sebenarnya cyberbullying itu? Gitu? Cyberbullying itu merupakan tindakan yang dimana itu tuh dilakukan melalui media digital atau media sosial. Contohnya seperti Instagram, WhatsApp, Facebook, TikTok, dan lain-lain. Yang biasanya berisi komentar-komentar yang jahat gitu, bisa merendahkan, melecehkan, terus hinaan, fitnah, dan lain-lain. Kena dampak psikolognya juga ya remaja. Dan kadang gitu ya yang kelihatannya bercanda gitu kata orang-orang, tapi buat korban itu berasa sangat menyakitkan gitu. Betul. Karena bully itu terjadinya tuh jadi satu orang yang si pelaku ini tuh nyangkanya tuh mereka tuh cuma bercanda, tapi kan si korban bully ini bisa jadi mereka tuh dimasukin ke hati dan candaannya tuh gak masuk gitu. Itu merupakan bullying juga sih. Oke, sekarang kita masuk ke sebuah topik yang membuat banyak orang tersentak. Terus kasus ini yaitu dari kasus Timothy Anugrah. Singkatnya, Timothy itu adalah seorang mahasiswa Udayana yang tadi sudah dijelaskan ya sama Pak Rani, yang mengalami tekanan, ejekan, bahkan cemoohan. Nah, dari teman-temannya melalui percakapan digital dan lingkungan kampus. Ya, dan yang membuat kasus ini semakin menyedihkan gitu
sebagian orangnya justru malah menertawakan kondisi Timothy. Nah, hal itu terekam dalam sebuah percakapan chat group yang tersebar di media sosial. Sangat Miris miris ya. sekali. Bahkan katanya setelah meninggal pun masih saja dibully gitu, di dalam sebuah grup chat. Oke, kalau misalkan dilihat dari sisi psikologis itu, Timothy Anugrah itu merupakan korban bullying dari cyberbullying gitu ya. Jadi di mana cyberbullying ini bisa berupa tekanan sosial seperti apa tadi, chat yang tersebar ya, chat yang tersebar di media sosial yang bahkan ketika dia sudah tidak ada gitu masih tetap dibully. Jadi itu tuh bisa menimbulkan kita itu tidak memiliki ruang aman, sehingga kita tuh pasti akan terjebak dalam ruangan tersebut gitu. Kalau dari aku sendiri gitu ya, sebagai seorang remaja, kasus tersebut itu benar-benar membuka pikiran kita. Jadi kita itu sadar bahwa hal yang anggap kecil, hal yang anggap kita bercanda aja bisa membuat orang lain itu menyakiti orang lain gitu. Benar, kadang orang hanya ikut-ikutan tanpa sadar bahwa mereka tuh sedang menjadi bagian dari perundungan tersebut. Iya, jadi kayak meskipun kita anggap hal itu bercanda, tapi orang itu bisa berdampak lebih menyakitkan gitu ya. Iya. Dan yang paling menyakitkan lagi, semua itu terjadi di lingkungan pendidikan, tempat yang dimana seharusnya hal tersebut kita pakai untuk belajar dan sungguh-sungguh untuk mendidik kita gitu untuk kedepannya juga. Kak Zaki, apa saja gitu dampak psikologis yang bisa dialami korban seperti Timothy itu? Yang pertama itu pasti stres berat, terus gangguan kecemasan, terus dia tuh bisa jadi nggak bisa tidur gitu, jadi gangguan tidur. Jadi kenapa? Karena ketika kita tidur pasti rasa overthinking kita tuh meningkat gitu. Jadi meskipun dilakukannya di dalam layar, dampaknya justru malah lebih besar ya Pak? Betul. Kenapa? Karena dampaknya itu bukan cuma dari layar aja, tapi kegangguan mental kita juga itu bisa terganggu sehingga bahkan bisa ngelukain fisik kita sendiri. Kenapa? Karena dari kita kurangnya rasa percaya diri atau apa itu bisa berdampak pada bahkan diri kita sendiri gitu. Oke, kita sudah mendengarkannya dari Bapak Psikolog Kak Zaki. Sekarang kita lihat dari sisi hukum. Kak Ulum, bagaimana sih hukum memandang dari cyberbullying ini? Oke, dalam Undang-Undang ITE ini ada beberapa pasal yang bisa dikenakan kepada para pelaku cyberbullying ini. Misalnya pada pasal 27 ayat 3, nah itu tentang penghinaan atau pencemaran nama baik. Lalu ada juga pada pasal 28 ayat 2, itu mengenai ujaran kebencian dan ada pasal 29 terkait ancaman kekerasan. Nah, cyberbullying itu bukan masalah kecil. Ada konsekuensi hukum yang sangat jelas. Gitu. Jadi siapapun yang melakukan perundungan itu bisa dipidana gitu ya? Betul, selama ada bukti yang kayak seperti digital chat kayak gitu, itu kita bisa laporkan pada pihak hukum. Kadang remaja tidak sadar bahwa apa yang mereka lakukan itu sebenarnya sudah melanggar aturan gitu. Nah iya, itu makanya edukasi digital itu sangat penting bagi kita. Kayak teman-teman remaja, menurut kalian mengapa sih generasi kita itu mudah terlibat dalam perilaku yang seperti itu, cyberbullying seperti itu? Kalau menurut aku sih suasana grup dan lingkungan itu sangat berpengaruh ya. Karena kalau ada satu orang yang mengejek gitu, maka yang akhirnya itu yang lainnya juga ikut mengejek karena mereka dianggap takut berbeda. Betul. Dan kadang orang itu merasa aman karena bersembunyi di balik layar. Dia nggak ngelihat si korbannya tuh kayak Iya. gimana gitu. Jadi kayak dia tuh memikirkan diri sendiri, kesenangan diri sendiri gitu. Tidak merasa bersalah. Iya gitu. Media sosial juga membuat kita berlomba-lomba terlihat lucu atau menarik, kadang mengorbankan perasaan orang lain gitu. Iya, banyak banget ya kayak komen-komen di TikTok gitu loh. Jadi kayak komennya tuh kayak buat bikin orang lain seneng, tapi malah menjatuhkan orang lain juga. Lalu kan supaya si hal ini tuh
perundungan atau pembulian ini tidak terulang kembali, apakah ada gitu pencegahan yang bisa dilakukan supaya kejadian seperti salah satunya kasus yang Timothy ini bisa tidak terulang kembali? Pastinya ada, tapi dimulainya memang kalau yang udah terjerumus jauh ya, itu harus dimulai memang dari diri kita sendiri. Kenapa? Karena kita sendiri yang menentukan ini tuh gimana gitu. Oke, itu adalah pandangan dari Kak Jaki ya. Sebagai psikolog, Iya. sekarang lanjut ke sisi hukum, ada yang Oke, baik. Dari sisi hukum ini kita harus lebih berhati-hati ya dalam internet ini. Jadi kayak jangan menganggap sepele gitu. Dengan adanya internet itu sebenarnya baik, tetapi dampak buruknya itu besar. Apalagi kan sekarang banyak banget media sosial yang menjadikan tempat komunikasi, tempat mereka untuk mengeluarkan sisi mereka gitu di internet, itu ngebuat kayak mereka tuh bisa gampang lah untuk mengejudge kayak gitu ke orang lain, dan orang lain itu sendiri pun menjadi kayak tidak enak gitu membaca semua itu. Iya, betul banget. Jadi kita perlu rasa kemanusiaan yang sangat tinggi ya untuk sesama manusia gitu. Karena kita juga harus menghargai satu sama lain ya. Iya, betul. Jadi tadi udah dengar pendapat dari Kak Jaki sama Kak Ulum. Sekarang kita kembali ke teman-teman remaja ini. gimana nih pandangan kalian mengenai hal tersebut? Kalau dari aku, kita itu sebagai remaja harus menjadi orang pertama yang berani menghentikan tindakan yang tidak sehat itu. Oh, betul banget. Dan memberikan ruang aman kepada orang yang sedang merasakan tertekan. Setiap orang berhak untuk merasa aman termasuk di dunia digital gitu. Jadi kita buat dunia digital itu merasa, jadi orang-orang yang ada di dunia digital itu merasa aman ya, dengan sama-sama saling menghargai dan menjaga. Jadi digunakan dengan hal yang positif gitu. Iya, betul banget. Supaya bermanfaat juga, tidak seperti kasus ini. Kalaupun mau berkomentar gitu, komentarnya tuh harus difiltrasi dulu apakah itu tuh bisa menyakiti atau menyinggung hati orang lain atau tidak. Jadi ya teman-teman langsung aja kasus Timothy ini gitu ya, mengingatkan kita semua bahwa kata-kata kecil aja gitu mempunyai kekuatan yang sangat besar, dan kita tidak pernah tahu gitu seberapa beban yang dipunyai oleh orang, seseorang ya, dan komentar kecil itu bisa menjadi pukulan terakhir bagi mereka, sehingga mereka lebih memilih untuk mengakhiri hidupnya gitu karena dari kata-kata kecil seperti itu yang menyakitkan bagi dirinya. Ya, dengan cerita itu kita jadikan sebuah motivasi untuk menjadikan media sosial itu sebagai tempat untuk saling mendukung dan saling menjaga gitu. Terus tempat untuk mengeluarkan atau mengekspresikan bakat kita. Bukan tempat untuk menyentuhkan orang lain, apalagi sampai menyakiti orang lain. Kita mulai dari diri sendiri, dari hal kecil, dan juga dimulai dari sekarang. Oke, kita sudah mendengarkan pandangan-pandangan dari 5 narasumber kita. Iya, dari para remaja nih, adik-adik remaja kita. Kita yang Ya. hadir pada kali ini. Betul. Kemudian ada Kak Ulum Alawiyah sebagai salah satu anak hukum gitu ya, yang memahami hal-hal yang berkaitan dengan pandangan hukum dalam cyberbullying ini. Kemudian dari pandangan Kak Jaki sebagai psikolog yang membahas mengenai kondisi psikolog korban yang mengalami cyberbullying. Gitu. Terima kasih sudah menyampaikan pandangannya. Itulah podcast kita kali ini. Semoga podcast ini dapat memotivasi teman-teman semuanya agar lebih berhati-hati lagi dalam bermedia sosial dan lebih memanfaatkan media sosial dengan baik. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Suara Remaja. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap bijak, peduli, dan mari menjadi generasi yang lebih solutif. Terima kasih.